Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa barahave pancakanda baraharu capugalo baradhanang dukkang loke baranike panang sukang. Yang saya muliakan Bhikkhu Sangga, yang saya hormati para samera atas Hilani, barangkali yang ikut di Zoom maupun di YouTube, yang juga saya hormati para Rama-Ramani, para Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, selamat malam semuanya, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Malam hari ini seperti yang telah disampaikan oleh Saudari Milia Panha, bahwa kita kembali bersama-sama dalam rangka menyambut peringatan Tri Suci Waisak. Kita bersama-sama merenungkan Dhamma dalam rangka juga sebulan pendalaman Dhamma. Ya, malam hari ini merupakan kehormatan bagi saya karena mendapatkan kesempatan untuk sharing Dhamma yang ternyata diikuti oleh umat Buddha dari 2 provinsi, baik Kalimantan Timur maupun Kalimantan Utara atau Kaltara. Dan saya tadi melihat memang banyak wihara, dan tadi telah disampaikan ada 10 wihara. Ini luar biasa karena biasanya di SPD pada tahun-tahun sebelumnya tidak seperti ini. Ya, biasanya kita ketika tidak ada pandemik, malahan SPD dilakukan yaitu masing-masing dari setiap wihara, karena tidak menggunakan online. Tetapi pada tahun ini dengan keberadaan media sosial, kita bisa bersama-sama melakukan SPD dalam yaitu peserta yang boleh dikatakan masif dari 2 provinsi. Dan malam hari ini seperti yang telah disampaikan, pembahasan yang akan kita bahas berkaitan dengan salah satu sutta yang disebut sebagai Bahara Sutta. Nah, sebenarnya sutta ini sutta yang sangat singkat dan bisa kita temukan di dalam Sangyutta Nikaya, terutama di Kanda Wagga, dalam Kanda Sangyutta. Nah, di sana ada salah satu suttanya adalah Bahara Sutta, yang kalau kita terjemahkan adalah khotbah tentang beban. Jadi bahara itu artinya adalah beban. Tetapi walaupun khotbah Bahara Sutta ini dikatakan atau dapat dikatakan sebagai khotbah yang singkat, tetapi memiliki makna yang mendalam. Bahkan bisa dikatakan bahwa khotbah ini merupakan representasi dari ajaran 4 kebenaran mulia yang diajarkan oleh Sang Buddha sebagai ajaran pokok atau ajaran yang sifatnya prinsipal. Dan selain itu, khotbah Bahara Sutta ini juga menjadi salah satu sutta, salah satu khotbah yang pernah, boleh dikatakan pernah menjadi sebuah kontroversi di antara umat Buddha, terutama setelah konsili kedua. Nah, jadi setelah konsili kedua ada beberapa sekte yang kemudian disebut sebagai Pudgalawadin yang menganggap bahwa ada semacam Pudgala atau semacam entitas yang mengembara dari satu kehidupan ke kehidupan lainnya dan hanya akan lenyap ketika kemudian seseorang mencapai kesucian arahanta. Dan mereka mengambil sutta yaitu Bahara Sutta dijadikan sebagai referensi. Nanti akan kita lihat mengapa khotbah ini dijadikan sebagai referensi untuk membuktikan bahwa sebenarnya ada individu, ada entitas menurut Pudgalawada. Tetapi tentu oleh yaitu sekte Theravada itu ditolak bahwa yang disebut sebagai Pudgala di sini bukan
bukan sebagai sesuatu yang dikatakan sebagai ultimate atau sesuatu yang merupakan kebenaran mutlak atau kebenaran tertinggi. Nah, Bahara Sutta seperti yang tadi saya sampaikan bisa ditemukan di dalam Sangyutta Nikaya, di dalam Khandawaga, Kanda Sangyutta. Nah, apa isi dari Bahara Sutta? Nah, Bahara Sutta ini diberikan oleh Sang Buddha ketika beliau berada di Sawati, di Jetavana, di wihara yang dibangun oleh saudagar kaya Anathapindika. Nah, dalam khotbah ini Sang Buddha mengawali dengan sebuah pernyataan. Beliau mengatakan, Paranca uwo bikawe desisami, baradananca, bara haranca, baradananca, bara nikepananca. Jadi beliau mengatakan, wahai para biku, saya akan mengajarkan kepada kalian tentang yang pertama adalah bahara. Yang tadi saya sampaikan adalah beban. Tentang beban. Kemudian yang kedua adalah barahara, yaitu tentang pembawa beban. Jadi kata bara dan ahara atau bara dan hara. Hara itu artinya yang membawa atau pembawa beban. Kemudian juga tentang baradanan atau pengangkat atau mengangkat beban. Dan yang ketiga berkaitan dengan bara nikepanang. Nikepana itu sebenarnya artinya melempar, tetapi kita bisa menerjemahkan sebagai meletakkan. Ya, tentang meletakkan beban. Jadi ada 4 hal yang disampaikan oleh Sang Buddha yang disampaikan di dalam khotbah ini. Yang pertama adalah bara, yaitu beban. Yang kedua adalah barahara atau pembawa beban. Yang ketiga adalah baradanang atau meletakkan beban. Sedangkan yang keempat adalah bara nikepanang atau yang ketiga adalah mengangkat beban. Yang keempat adalah bara nikepanang adalah meletakkan beban. Nah, di sini Sang Buddha mengatakan apa yang dimaksud dengan bahara. Nah, bahara di sini tidak lain adalah pancu padana kanda. 5 gugusan yang menjadi subjek kemelekatan yang seperti kita ketahui yaitu tidak lain adalah rupu padana kanda atau gugusan materi atau gugusan jasmani sebagai subjek kemelekatan, kemudian sanyu padana wedanu padana kanda gugusan perasaan sebagai subjek kemelekatan, sanyu padana kanda gugusan persepsi sebagai subjek kemelekatan, sangkaru padana kanda gugusan bentukan-bentukan terutama bentukan batin sebagai subjek kemelekatan, dan yang kelima adalah pancu padana kanda yaitu maksudnya vinyanu padana kanda yaitu kesadaran sebagai subjek kemelekatan. 5 gugusan sebagai subjek kemelekatan yang oleh Sang Buddha di sini disebut sebagai bahara atau beban. Kemudian, apa yang dimaksud dengan barahara atau pembawa beban? Sang Buddha di sini secara sederhana mengatakan bahwa Puggalo Wacaniang. Jadi yang disebut sebagai pembawa beban tidak lain adalah Puggala. Puggala artinya adalah individu atau seseorang. Ya, seseorang individu itulah yang disebut sebagai pembawa beban. Nah, ini yang sebenarnya menjadi kontroversi di antara umat Buddha setelah konsili kedua. Nah, kemudian yang ketiga, yang dimaksud dengan mengangkat beban atau baradana, dari kata bahara adana, mengangkat beban. Nah, tidak lain adalah nafsu keinginan atau tanha. Dan Sang Buddha di sini mengatakan yayang tanha ponobawika nandi raga sagata tatra binandini. Saya tidang kama tanha, bawa tanha, dan wibawa tanha. Nah, beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan mengangkat beban tidak lain adalah nafsu keinginan yang disertai oleh nandi dan raga, kesenangan dan nafsu ragawi, untuk menikmati kesenangan kesana kemari. Yang mana tanha di sini terdiri dari 3, yaitu nafsu keinginan
untuk menikmati kesenangan indera, kama tanha, kemudian nafsu keinginan untuk menjadi atau untuk katakan ya bertahan, yaitu bawah tanha, dan yang ketiga adalah nafsu keinginan untuk lenyap, yang tidak lain adalah wibawa tanha. Nah, ini yang dimaksud dengan mengangkat beban. Kemudian apa yang dimaksud dengan meletakkan beban atau bara nikipanang? Nah, di sini tidak lain adalah dalam khotbah tersebut Sang Buddha mengatakan sebagai lenyapnya nafsu keinginan itu sendiri. Jadi lenyapnya secara total, padamnya secara total nafsu keinginan itu sendiri. Jadi tasayewa tanhaya ase saviraga nirodo cago padinisago muti analayo. Jadi lenyapnya, padamnya secara total nafsu keinginan itu sendiri, ya meninggalkan nafsu keinginan, melenyapkan atau katakan yaitu menghapus nafsu keinginan itu sendiri, terbebas dari nafsu keinginan itu sendiri, itulah yang disebut sebagai meletakkan beban atau melempar beban, nibbana. Nah, kalau kita perhatikan dari apa yang disampaikan oleh Sang Buddha ini sebenarnya mengacu kepada 4 kebenaran mulia, terutama 3 kebenaran yang pertama. Yang pertama ketika berbicara tentang apa itu beban, itu tidak lain adalah duka, penderitaan. Yang dimaksud dengan bara itu adalah penderitaan atau duka atau kebenaran mulia yang pertama. Nah, di situ seperti dalam definisi yang sering Sang Buddha memberikan ketika mendefinisikan tentang apa itu duka, itu persis sama, yaitu tidak lain adalah pancu padana kanda. 5 gugusan sebagai subjek kemelekatan itulah yang disebut sebagai duka penderitaan, yang di sini disebut sebagai bara atau beban. Nah, kemudian yang disebut sebagai mengangkat beban atau yaitu bara danang, tidak lain adalah sebab duka, sebab penderitaan. Yang definisi yang diberikan oleh Sang Buddha berkaitan dengan yaitu duka samudaya, sebab penderitaan persis sama dengan yaitu mengangkat beban di sini. Yang tidak lain adalah nafsu keinginan. Jadi nafsu keinginan yang disertai oleh kesenangan dan juga nafsu ragawi untuk mencari kesenangan ke sana kemari, yaitu yang disebut sebagai mengangkat beban. Dan itu persis sama ketika Sang Buddha berbicara tentang apa itu sebab duka, sebab penderitaan. Nah, sedangkan yang disebut sebagai meletakkan beban atau bara nikibbanang itu tidak lain adalah kebenaran mulia yang ketiga, yaitu nibbana atau pembebasan. Yang mana definisi yang diberikan oleh Sang Buddha juga persis ketika beliau memberikan definisi terhadap kebenaran mulia yang ketiga, yang tidak lain adalah yang tadi saya sampaikan. Tasayewa tanhaya sesa wiraga nirodho. Jadi dengan padamnya secara total, lenyapnya secara total, tanha itu sendiri, nafsu keinginan itu sendiri, itulah yang disebut sebagai yaitu meletakkan beban. Yang mana itu juga disebut sebagai yaitu lenyapnya duka, lenyapnya penderitaan. Nah, yang tidak ada padanannya di sini adalah yaitu barahara. Yang mana dalam khotbah ini ada istilah barahara atau pembawa beban yang tidak lain adalah pudgala atau individu atau seseorang atau orang itu sendiri. Yang di dalam khotbah tersebut Sang Buddha secara sederhana sekali mengatakan ya ewang nama ewang goto, artinya seseorang dengan nama tertentu atau dengan nama keluarga tertentu. Itu yang menjadi pembawa beban. Nah, kemudian setelah beliau mengatakan yaitu menjelaskan tentang yaitu apa itu 4 hal yang tadi telah disampaikan, kemudian Sang Buddha mengucapkan sebuah syair yang intinya yang tadi saya sampaikan dalam syair pertama, beliau mengatakan bahwa untuk penekanan kembali sebenarnya beliau mengatakan bara hawe pancaganda bara haro cak pugalo, bahwa 5 gugusan inilah yang disebut sebagai beban, sedangkan pugalo atau seseorang itulah pembawa
beban. Dan bara danang dukang loke, bara nike panang sukang. Dan yang disebut sebagai mengangkat beban itulah yang disebut sebagai penderitaan di dunia. Dan ketika beban itu dilempar atau ketika beban itu diletakkan, itulah yang disebut sebagai kebahagiaan. Kemudian dilanjutkan bahwasanya setelah seseorang meletakkan beban yang begitu besar, jadi ya garung-garung barang, jadi beban yang begitu berat, dan kemudian tidak mengambil beban yang lain. Jadi setelah meletakkan beban yang begitu berat dan tidak mengambil beban yang lain, nah kemudian seseorang mampu mencabut yaitu nafsu keinginan tanha beserta akarnya. Jadi samulang tanha buiha, mencabut tanha beserta akarnya, seseorang kemudian menjadi tanpa keinginan dan mengalami kepadaman atau parinibbana. Artinya di sini untuk menekankan bahwasanya ya ketika seseorang meletakkan beban yaitu yang tidak lain adalah pancakanda ya dengan cara yaitu mencabut secara total tanha dan juga akarnya, maka seseorang mengalami pembebasan. Nah, yang dimaksud dengan yaitu tanha beserta akarnya di sini dalam kitab ulasan mengacu pada avijja. Jadi artinya setelah mencabut nafsu keinginan dan juga avijja, ketidaktahuan atau kegelapan batin, maka seseorang mencapai pembebasan. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudara Saudari sekalian, pertanyaannya adalah mengapa pancu padana kanda itu disebut sebagai beban? Ya, kalau kita bicara beban itu seperti ya apa sesuatu yang melelahkan, sesuatu yang membuat kita menderita. Nah, kenapa pancu padana kanda di sini disebut sebagai beban? Nah, dalam kitab ulasan dijelaskan dengan sederhana sekali. Yang mana secara simpel mengapa 5 gugusan ini disebut sebagai beban karena kemana kita pergi, apakah kita sedang duduk, kita sedang berdiri, kita sedang berbaring, kita makan, kita minum, kita mandi, kita melakukan apapun aktivitas ini, 5 gugusan ini berada di sana. Artinya apa? Karena 5 gugusan ini berada di setiap aktivitas yang kita lakukan, itulah yang menjadi beban. Dan kalau kita perhatikan, memang benar demikian. Jadi sejak kita dilahirkan sampai sekarang, kita tidak pernah terpisah dari 5 gugusan. Bayangkan, ada sebuah perumpamaan atau sebuah analogi yang kita bisa melihat di video, barangkali Bapak Ibu juga sudah pernah melihat. Satu botol saja, ya, satu botol, kalau itu, satu botol air maksudnya, kalau itu diangkat dan tidak diletakkan, diangkat dalam jangka waktu tertentu, tidak usah misalnya 1 jam, kita mengangkat satu botol ini selama setengah jam saja, diangkat, dipegang, itu pun juga sudah menjadi beban. Sudah menimbulkan duka penderitaan. Nah, bayangkan 5 gugusan ini telah menjadi beban kalau yang kita bisa mengetahui sejak kita lahir. Telah menjadi beban. Kemanapun kita pergi, kita selalu membawa 5 gugusan ini. Yang seperti kita lihat, kita rasakan, yang paling kasar adalah jasmani kita. Sejak kita lahir. Dan bahkan kalau kita meyakini apa yang diajarkan oleh Guru Agung kita Sang Buddha, berkaitan dengan kehidupan yang sebenarnya sudah tidak bisa kita hitung. Uncountable. Artinya bahwa kita itu sudah membawa 5 gugusan ini
dalam perjalanan di alam tumimba lahir yang sangat banyak, tidak bisa dihitung. Dan itulah yang kenapa disebut sebagai beban. Belum lagi jasmani kita, kalau kita melihat satu persatu, jasmani kita. Nah, jasmani kita dikatakan sebagai beban atau dikatakan sebagai yaitu penderitaan, ya disebabkan karena kita bisa merasakan bagaimana jasmani kita ini mengalami perubahan. Setiap momennya, setiap waktunya mengalami perubahan. Pada saat misalnya ketika kita sudah mulai tua, berbagai macam penderitaan yang diperoleh atau muncul dari jasmani itu muncul. Bukankah itu adalah sebagai beban? Belum lagi kemudian dengan kita memiliki jasmani, kita harus mengalami berbagai macam penderitaan fisik yang disebabkan oleh penyakit. Dan bukankah itu adalah sebagai sebuah beban? Maka Sang Buddha pernah memberikan sebuah perumpamaan bahwa jasmani kita itu diibaratkan seperti 4 ekor ular berbisa. Kita sudah merawatnya, kita sudah memberikan makan setiap hari, kita sudah memandikan setiap hari, dan itu sendiri sebenarnya sudah sebagai beban. Tetapi walaupun sudah dirawat, sudah dimandikan, diberi istirahat, diberi makan setiap hari, kemudian seperti hanya 4 ekor ular berbisa yang diibaratkan seperti binatang piaraan yang sudah dirawat dengan sangat baik, sudah disayang dengan sangat baik. Ketika marah kemudian akan membunuh atau melukai yang merawat. Nah, demikian pula jasmani kita juga sama. Kita sudah merawat, kita sudah menyayangi, sudah memberi makan setiap hari. Tetapi jasmani ini suatu saat akan menjadi marah. Marah dalam artian kemudian menimbulkan berbagai macam penyakit. Nah, 4 ekor ular berbisa ini merupakan simbol dari 4 unsur jasmani. Yang mana masing-masing unsur jasmani ini bisa menimbulkan penyakit. Apakah itu penyakit yang muncul dari unsur padatnya? Ya, unsur padat adalah bagian jasmani yang padat, apakah daging, tulang, itu bisa memberikan berbagai macam penyakit. Atau penyakit muncul dari unsur air, yaitu unsur cair yang ada di dalam tubuh kita. Seperti misalnya darah kita terkontaminasi dengan misalnya kolesterol, ya, menimbulkan berbagai macam penyakit. Atau memiliki ya gula yang berlebihan, menimbulkan diabetes. Nah, itu adalah penyakit yang muncul dari unsur cair. Belum lagi yang muncul dari unsur api. Badan menjadi terlalu panas, terlalu dingin. Bisa menimbulkan sakit, bahkan kematian. Dan juga dari unsur udara, nafas kita. Kalau tidak stabil nafas kita tidak bisa yaitu bernafas dengan leluasa, tidak usah misalnya sampai 1 jam, 15 menit saja, itu bisa menimbulkan yaitu sakit dan bahkan bisa mengakibatkan kematian. Nah, bagaimana tubuh ini karena ketidakkekalannya menjadi penyebab berbagai macam duka, penderitaan, yang itulah kenapa disebut sebagai beban. Nah, ini baru tubuh, belum lagi kemudian perasaan, juga sama. Perasaan di sini juga sebagai beban, sebagai apa? Sebagai penderitaan, sebagai duka. Mengapa demikian? Ketika kita mengatakan kalau itu adalah perasaan yang tidak menyenangkan, itu jelas sudah kelihatan sebagai penderitaan. Barangkali orang akan mengatakan bahwa perasaan yang menyenangkan itu bukan sebagai penderitaan. Tetapi di dalam Dhamma, bahkan perasaan yang menyenangkan sekalipun itu juga bagian dari duka penderitaan. Mengapa demikian? Karena perasaan yang menyenangkan juga sifatnya tidak kekal. Ketika perasaan tersebut lenyap, maka menimbulkan berbagai macam penderitaan. Karena begitu yang menyenangkan lenyap, maka muncul yang tidak menyenangkan. Bahkan yang netral sekalipun juga pada akhirnya juga karena ketidakkekalan bisa menimbulkan yaitu penderitaan. Dan itulah kenapa Sang Buddha
ya mengajak kita untuk merenungkan bahwa ketika kita mendapatkan perasaan yang tidak menyenangkan, nah lihatlah itu sebagai apa? Sebagai tusukan senjata tajam. Nah, kemudian ketika mendapatkan perasaan yang menyenangkan, lihatlah itu sebagai duka penderitaan. Mengapa? Karena begitu itu lenyap, maka perasaan tidak menyenangkan muncul, maka itu disebut sebagai duka. Dan ketika seseorang mendapatkan perasaan yang netral, bukan menyenangkan dan bukan tidak menyenangkan. Nah, anjurannya adalah untuk melihat bahwa itu pun sebagai tidak kekal. Yang pada akhirnya kalau kita mengatakan tidak kekal berarti apa? Penderitaan. Maka perasaan ini pun dengan perubahannya menjadi sebuah beban karena menimbulkan berbagai macam duka penderitaan. Nah, kemudian persepsi, bayangan-bayangan batin, gambaran-gambaran batin juga sama. Keberadaan mereka juga sebenarnya merupakan beban karena sifatnya yang berubah. Kita tidak selamanya mendapatkan gambaran-gambaran batin yang menyenangkan atau ingatan-ingatan memori yang menyenangkan. Yang tidak menyenangkan, yang kemudian membuat kita menjadi cemas, menjadi gelisah, menjadi trauma terhadap misalnya pengalaman yang tidak menyenangkan, itulah duka, itulah penderitaan, dan itu mengapa disebut sebagai beban. Dan juga adalah sangkara atau bentukan-bentukan batin, ide, gagasan, itu semua adalah beban. Ya selama kita punya ide, barangkali ya sebagai manusia, kita tidak lepas dari kita harus punya gagasan, harus punya ide, tetapi sesungguhnya itu pun juga sebagai beban. Maka Sang Buddha pernah memberikan sebuah perumpamaan. Ya, jadi sangkara ini diumpamakan seperti misalnya ada seseorang yang ingin hidup tidak mau mati. Ya, kemudian oleh dua orang yang kuat, orang tersebut dipegang kemudian mau dilimparkan, ditarik, diseret dan mau dilimparkan di sebuah lubang yang di dalamnya itu ada bara api yang panas. Apa yang kemudian orang tersebut yang ingin hidup tidak mau mati lakukan? Ya dia akan meronta. Karena dia tahu kalau sampai masuk ke lubang api, penderitaan yang akan muncul. Nah seperti itu ternyata sangkar harus dilihat seperti lubang api. Lubang api yang memberikan berbagai macam penderitaan. Ya, kalau kita melihat, merasakan ke dalam batin kita, ya kita banyak sekali mengalami duka, penderitaan karena apa? Karena pikiran-pikiran kita, bentukan-bentukan pikiran yang muncul. Apalagi kalau itu adalah keserakahan, kebencian, kebodohan, beserta anak cucunya yang muncul, yang itu merupakan bagian dari sangkara. Nah, bukankah itu adalah duka itu sendiri, penderitaan itu sendiri? Dan itulah kenapa sangkara adalah beban, adalah penderitaan. Dan kesadaran juga sama. Kesadaran apakah itu kesadaran mata, telinga, hidung, lidah, jasmani, kesadaran pikiran, selama itu adalah sebuah keberadaan, selama itu adalah sebuah eksistensi, itu sebenarnya adalah beban dan itu menimbulkan duka penderitaan. Nah, itulah kenapa pancakanda ini disebut sebagai beban, bara hawe pancakanda. Sungguh bahwa pancakanda 5 gugusan adalah beban. Dan yang menarik di awal sekali Sang Buddha tidak hanya berbicara pancakanda, tetapi adalah pancu padana kanda. Ini juga penting untuk kita ketahui. Nah, yang disebut bara di awal khotbah Sang Buddha mengatakan bahwa 5 gugusan yang menjadi subjek kemelekatan itulah beban, itulah penderitaan, itulah duka. Mengapa bisa demikian? Ya, yang dimaksud dengan pancu padana kanta atau pancakanda sebagai upadana, sebagai subjek kemelekatan, artinya karena terutama bagi seseorang yang belum mencapai tingkatan arahanta, pancakanda ini menimbulkan berbagai macam kemelekatan. Dari 5 gugusan ini termanifestasi ke dalam berbagai macam kemelekatan.
yang kalau kita melihat di berbagai yaitu khotbah Sang Buddha, biasanya kalau kita bicara kemelekatan, yaitu ada 4 jenis kemelekatan. Kemelekatan terhadap kesenangan indera, kemelekatan terhadap yaitu pandangan ide gagasan, kemelekatan terhadap sila bata, ya semacam ya ritual yang dianggapnya sebagai jalan untuk mencapai kesucian. Dan juga kemelekatan terhadap ajaran atau terhadap konsep bahwa ada aku, bahwa ada self, ada diri. Nah, kemelekatan terhadap 4 hal ini itu merupakan manifestasi dari Pancu Padanakanda. Manifestasi dari 5 gugusan sebagai subjek kemelekatan. Dan itu akan termanifestasi ke dalam 4 jenis kemelekatan. Yang itu adalah duka penderitaan. Jadi kemelekatan terhadap kesenangan indera itu penderitaan, itu adalah beban. Ya bagaimana tidak coba orang melekati berbagai macam kesenangan indera, ya kemudian berusaha untuk mencari, mengejar berbagai macam kesenangan indera, dan itu ada beban, itu penderitaan. Kemudian seseorang kemudian melekati berbagai macam pandangan, berbagai macam ide gagasan. Bahkan seandainya yang dilekati adalah pandangan yang sifatnya benar, yang berkaitan dengan dhamma sekalipun, itu juga pada akhirnya menjadi apa? Beban, menjadi penderitaan. Maka Sang Buddha pada akhirnya mengatakan bahwa dhamma, ajaran beliau juga harus dijadikan hanya sekedar sebagai rakit. Bukan untuk dipegang, tapi hanya sebagai rakit. Mengapa? Karena begitu itu dipegang, itu adalah penderitaan. Bahkan itu dhamma sekalipun. Belum lagi apalagi yang adalah pandangan-pandangan salah, yang tidak berguna. Wah, itu lebih lagi. Itu sudah merupakan penderitaan, sudah merupakan beban. Dan juga, nah sila batu padana atau kemelekatan terhadap, yaitu sebenarnya sila bata itu dari kata sila dan wata. Sila itu seperti ya praktek kemoralan. Ya kemoralan, apakah itu kemoralan yang sifatnya misalnya moral dalam sebuah komunitas tertentu, mungkin dalam sebuah misalnya kita hidup di sebuah komunitas atau suku tertentu, kemudian ada aturan-aturan kemoralan tertentu, atau wata-wata adalah kewajiban atau tugas-tugas tertentu. Itu juga sebenarnya kalau melekati semua itu ya juga sebagai bentuk penderitaan atau sebagai beban, sebagai bara. Dan juga kemelekatan terhadap konsep, pandangan, anggapan bahwa ada aku. Itu juga sebagai beban penderitaan. Dan itulah kenapa pada suatu kali ketika ada seorang berumah tangga bernama Nakula Pita, yang beliau datang pada Sang Buddha mengatakan, wah sekarang saya sudah tua, sudah ya, banyak penyakit yang datang, mohon ajarkan ajaran yang membuat saya menjadi damai. Nah, Sang Buddha mengatakan bahwa menasihati bahwa biarlah walaupun tubuh ini sakit, batin saya tidak ikut sakit. Nah, tubuh ini sakit, tapi diupayakan bahwa batin tidak sakit. Nah, kemudian ketika mendapatkan wejangan yang singkat dari Sang Buddha, ia bertemu dengan Bhanti Sariputta. Yang oleh Bhanti Sariputta dijelaskan, yang dikatakan sebagai batin yang sakit, jadi ada 2 jenis, batin yang sehat dan batin yang sakit. Yang disebut sebagai batin yang sakit adalah ketika seseorang mempunyai anggapan bahwa ada atta. Apakah atta, self, aku, diri, atma, berkenaan dengan jasmani, atau berkenaan dengan perasaan, atau berkenaan dengan persepsi, atau dengan sangkara, atau dengan vinyana. Apapun bentuknya, anggapan bahwa ada aku, itu adalah pikiran yang sakit, batin yang sakit. Artinya apa? Artinya beban, itu penderitaan. Ya kalau kita perhatikan, mengapa seseorang mengalami kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan, konflik, pertengkaran yang pada akhirnya membawa berbagai macam bentuk penderitaan, itu semua disebabkan karena masih ada sebuah persepsi bahwa ada aku, ada self. Sehingga apa? Orang mencoba untuk apa?
untuk ya mempertahankan diri dengan berbagai macam cara yang kadang-kadang itu merugikan. Seseorang bisa kemudian karena merasa yaitu dirinya itu dihina, direndahkan, kemudian menjadi cemas, menjadi gelisah, menjadi pesimis dan sebagainya, penderitaan. Nah, kemelekatan terhadap bahwa ada diri, bahwa ada atta ini, itu manifestasi dari Pancupatanaganda, dan itu adalah beban. Nah, itulah kenapa Pancupatanaganda, 5 gugusan sebagai subjek kemelekatan adalah beban. Yang paling sederhana adalah seperti yang disampaikan di dalam kitab ulasan. Karena kemanapun kita pergi dalam pengembaraan di alam kehidupan ini, kita selalu membawa 5 gugusan ini. Dan dari 5 gugusan ini, kita sudah mengembara dalam kehidupan yang seakan-akan tidak ada ujungnya, tidak ada awalnya, dan kita mengalami berbagai macam kelahiran, termasuk kelahiran-kelahiran di alam yang menderita. Itu adalah penderitaan. Nah, kemudian Sang Buddha di sini mengatakan bahwa si pembawa beban adalah individu atau seseorang. Nah, ini yang menjadi kontroversi oleh beberapa yaitu tradisi pada zaman setelah konsili kedua, ya terutama dalam konsili ketiga itu sudah mulai gencar, yang mana ada beberapa sekte Buddhis yang kemudian menganggap bahwa Pudgala di sini adalah nyata, bahwa memang ada yang disebut sebagai individu. Nah, individu ini kemudian akan lenyap pada saat seseorang mencapai kesucian arahanta. Tetapi oleh tradisi Theravada ditolak. Bahwa sebenarnya yang dimaksud dengan individu di sini hanya sebagai pernyataan yang disebut sebagai woharamata, sebagai kebenaran yang sifatnya konvensional. Secara yaitu kebenaran yang sifatnya paramata, kebenaran yang tertinggi ya tidak ada diri, tidak ada aku, tidak ada individu. Karena pada dasarnya ya yang ada hanyalah sekedar 5 gugusan. Tidak lain adalah 5 gugusan seperti yang disampaikan oleh yaitu Bhikkhuni Wajira yang juga kemudian disampaikan di dalam Milinda Panha, bahwa sesungguhnya yang disebut sebagai makhluk itu hanya sebagai kumpulan dari 5 gugusan. Ya, seperti hanya kereta. Disebut sebagai kereta ketika ada berbagai macam bagian dari kereta, tetapi tidak ditemukan keretanya di mana. Demikian pula yang dimaksud dengan yaitu makhluk individu adalah sekedar yaitu gabungan dari 5 gugusan. Sekedar sangkara punja, sekedar yaitu ya onggokan sangkara, onggokan dari berbagai yaitu bentukan yang tidak lain adalah 5 gugusan. Nah, sehingga tidak ditemukan sebagai individu yang real, sebagai makhluk yang sifatnya real. Tetapi Sang Buddha menggunakan istilah demikian dalam kitab ulasan, dalam tradisi Theravada, hanya sekedar sebagai yaitu skillful, sebagai keterampilan dalam menggunakan bahasa, dalam berkomunikasi. Nah, tetapi tentu kita bisa mengalami sendiri bahwa yang dimaksud dengan Pugala ya kita ini. Walaupun kita ini sebenarnya juga tidak berada di luar dari Pancakanda. Tetapi diri dalam artian sebagai makhluk ini yang itu adalah pembawa beban atau Pugala. Dan itu juga sama persis ketika Sang Buddha misalnya mengatakan atahi atanonato, bahwa diri sendiri adalah pelindung bagi diri sendiri. Ya, itu secara psikologis kita bisa mengalami ada yaitu diri, tetapi diri yang sebenarnya bukan sebagai kebenaran tertinggi, itu sebagai konvensional. Yang real, yang nyata sebenarnya tidak ada aku, tidak ada diri. Ya, karena apa? Hanya sebagai tumpukan, onggokan dari berbagai bentukan atau sangkara punja. Nah, tetapi untuk katakan dalam praktek dhamma ini untuk memudahkan dalam praktek dhamma dan juga memudahkan dalam komunikasi, ya memang harus disebutkan ada istilah Pugala, ada istilah atta, yaitu ada istilah makhluk,
individu atau ada istilah diri. Walaupun sesungguhnya secara real, secara paramata itu sesungguhnya tidak ada. Nah, itu yang disebut sebagai barahara. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan baradanang yang tadi telah disampaikan? Oh, ternyata yang disebut sebagai yaitu mengangkat beban atau taking up of burden, mengangkat beban tidak lain adalah nafsu keinginan. Jadi nafsu keinginan yang disertai oleh nandi raga, kesenangan dan juga nafsu ragawi untuk mencari kesenangan ke sana kemari, yang mana terdiri dari 3 jenis nafsu keinginan, keinginan untuk menikmati kesenangan indera, keinginan untuk yaitu menjadi atau bawa, dan keinginan untuk tidak menjadi wibawa, itu yang membuat seseorang itu boleh dikatakan selalu membawa beban. Yang membuat orang mengangkat beban itu karena apa? Ada nafsu keinginan. Dan itu kalau dengan kata lain adalah yang membuat seseorang menderita. Yang membuat seseorang terus bertumimba lahir dari satu kehidupan ke kehidupan lainnya, terkadang yaitu terlahir di alam yang rendah, terkadang di alam yang sedang, di alam manusia, terkadang di alam bahagia, di alam surga, atau terkadang di alam Brahma, selalu membawa beban ini, selalu beban itu diangkat, itu tidak lain karena apa? Ada nafsu keinginan. Yang secara sederhana kita bisa merasakan, ya sekarang mengapa kita makan? Mengapa kita minum? Mengapa kita mandi? Mengapa kita beristirahat? Mengapa kita melakukan ini dan itu? Mengapa kita bicara? Mengapa kita berbuat berbagai macam perbuatan? Hampir semua apa yang kita lakukan, yang kemudian membawa 5 gugusan ini untuk dibawa, diangkat, itu disebabkan karena ada tanha, karena ada nafsu keinginan. Karena ada nafsu keinginan, maka kita melakukan berbagai macam perbuatan. Yang mana dari perbuatan itulah yang kemudian memunculkan berbagai macam duka penderitaan. Nah, karena nafsu keinginan. Dan tentunya kalau tidak ada nafsu keinginan, ya tidak ada perbuatan. Dan karena tidak ada perbuatan, maka tidak ada penderitaan. Maka Sang Buddha pernah memberikan sebuah perumpamaan berkaitan dengan yaitu nafsu keinginan atau tanha. Yang mana dalam perumpamaan di sini beliau menggunakan istilah sneha. Mengapa seseorang terus mengalami tumimba lahir, yang dalam hal ini kaitannya dengan barasuta, kemudian seseorang itu terus yaitu mengangkat beban kemana-mana, dari satu kelahiran ke kelahiran yang lain. Nah, itu diibaratkan seperti biji, ladang, dan juga sneha atau sneha air. Ya. Biji akan tumbuh berkembang kalau ada ladang dan juga ada air. Kalau biji ini tidak, walaupun ada ladang, tetapi kalau tidak ada air, maka biji ini tidak akan bertunas. Dan tidak akan berkembang, pada akhirnya akan mati. Nah, biji ini tidak lain simbol dari winyana, kesadaran. Ladang itu adalah simbol dari karma, perbuatan. Sedangkan air yang menyirami biji sehingga tumbuh berkembang, itu diibaratkan merupakan simbol dari sneha. Sneha ini adalah sinonim dengan tanha, simbol dari tanha nafsu keinginan. Artinya apa? Kesadaran atau katakan kesadaran yang disertai oleh tanha nafsu keinginan yang kemudian termanifestasi ke dalam perbuatan karma. Jadi ladang itu adalah karma, ya. Itulah yang membuat kemudian seseorang bertumimba lahir
dari satu kehidupan kehidupan lainnya. Atau dengan kata lain, biji ini berkembang, winyana ini, walaupun winyana ini bukan sebagai entitas yang tetap, yang kekal, tetapi sebagai yaitu winyana yang sifatnya berubah tidak kekal, ini yang kemudian berlanjut dari satu kehidupan ke kehidupan lainnya. Disebabkan karena apa? Karena ada air tanha, air nafsu keinginan. Sehingga apa? Dengan adanya air nafsu keinginan yang kemudian termanifestasi ke dalam bentuk perbuatan, membuat kesadaran itu mengembara dari satu kehidupan ke kehidupan lainnya. Tapi ingat, ini bukan kesadaran yang kekal. Ya, karena kesadaran juga muncul dari berbagai macam kondisi yang sifatnya muncul-nyap. Tapi ini membuat berlanjut, seperti biji yang kemudian membuat berkembang, yang kemudian tunas, tumbuh dan berkembang, dan artinya tumbuh dengan baik, seperti winyana. Tetapi kalau kemudian, walaupun ada biji, ada perbuatan, kalau tidak ada tanha, ya lama-kelamaan bijinya mati. Dan itulah arahat. Nah, arahat di sini adalah seperti apa? Mereka masih berbuat sesuatu, masih sebenarnya melakukan perbuatan, tetapi karena tidak disertai oleh tanha nafsu keinginan, maka ketika mereka meninggal, maka tidak ada kelanjutan, menjadi padam. Karena tidak ada tanha, tidak ada nafsu keinginan. Artinya mereka meletakkan semuanya. Maka seorang arahat disebut ohita bara, yang telah meletakkan beban. Karena apa? Tanha sudah tidak ada, nafsu keinginan sudah tidak ada. Nah, di sini yang membuat seseorang melakukan berbagai macam perbuatan yang menimbulkan berbagai macam penderitaan, termasuk pengembaraan di alam-alam tumbal lahir, itu karena adanya tanha nafsu keinginan. Apa keinginan untuk menikmati kesenangan indera, atau keinginan untuk menjadi, kalau dalam kitab komentar, bahwa tanah ini mengacu pada keinginan untuk terlahir di alam, yaitu rupa atau arupa Brahma. Sementara kalau kama tanha adalah keinginan untuk terlahir di alam, yaitu rupa wacara, atau alam, bukan rupa wacara, artinya alam kama wacara, atau alam kama bawa. Nah, atau keinginan untuk lenyap, untuk tidak menjadi, atau untuk menjadi nihil, tidak ada. Nah, itu semua yang sebenarnya membawa seseorang untuk terus mengalami duka penderitaan. Sehingga apa? Terus harus terbebani oleh 5 gugusan. Nah, oleh sebab itu pada akhirnya adalah yang disebut sebagai meletakkan beban adalah ketika seseorang mampu melenyapkan, membebaskan batinnya dari tanha secara total. Tasayewa tanhaya asesa wiraga nirodo. Jadi melenyapkan secara total tanha itu sendiri yang menyebabkan seseorang terbebani, yang menyebabkan seseorang terus membawa beban ke sana kemari di alam-alam tumiba lahir. Nah, sehingga di sini yang paling penting adalah bagaimana sekarang kita bisa melepaskan, yaitu katakan bisa meletakkan beban. Mengangkat beban, membawa beban ke sana kemari, yaitu membawa pancakanda ini ke sana kemari di alam-alam tumbal lahir, adalah penderitaan, adalah duka. Nah, untuk bisa terbebas dari duka adalah kita harus meletakkan beban tersebut. Nah, sekarang bagaimana kita meletakkan beban? Kita tahu adalah dengan melenyapkan tanha, melenyapkan nafsu keinginan. Tetapi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita bisa melenyapkan nafsu keinginan? Tentu beserta dengan kotoran-kotoran batin lainnya yang kalau di dalam yaitu khotbah, yaitu Barasuta di sini samulang tanha. Jadi tanha nafsu keinginan beserta dengan akar-akarnya. Ya akarnya itu walaupun di dalam kitab ulasan dikatakan avijja sebagai akar tanha, tentunya ya tidak hanya avijja. Kalau kita melihat dari pancaka, dari yaitu padijak samupada, ya tanha muncul karena wedana, wedana muncul karena pasa, pasa muncul karena salah tanah, dan seterusnya. Jadi banyak faktor-faktornya di sini. Yang mana sekarang adalah bagaimana memutus faktor-faktor ini.
bagaimana melenyapkan faktor-faktor ini? Tentu kita harus kembali kepada ajaran prinsip Sang Buddha, yang tidak lain adalah untuk memutus penyebab mengapa seseorang terus terbebani, tidak lain adalah dengan mempraktikkan jalan mulia berunsur 8. Dengan mengembangkan jalan mulia berunsur 8. Jadi walaupun di dalam Parasuta ini tidak disebutkan, tetapi tentu dari khotbah-khotbah lain ya kita bisa yaitu melihat, bisa katakan berasumsi bahwa dalam khotbah ini juga tersirat bahwasanya kita harus mempraktekkan jalan mulia berunsur 8, terutama adalah untuk meletakkan beban, yaitu dengan apa? Mempraktekkan atau mengembangkan yaitu samadhi, pandangan benar, dengan mengembangkan, katakan memiliki, yaitu ya kehendak yang benar, sama sangkapa atau pikiran yang benar, kemudian ucapan yang benar, perbuatan yang benar, mata pencaharian yang benar, dengan senantiasa mengupayakan batin kita untuk bagaimana melenyapkan hal-hal yang tidak bermanfaat yang sudah ada, kemudian mencegah hal-hal yang tidak bermanfaat untuk tidak muncul, dan bagaimana mengupayakan untuk mengembangkan hal-hal yang bermanfaat yang sudah ada dan memunculkan hal-hal yang bermanfaat yang belum ada, yaitu dengan daya upaya benar. Dan juga dengan mengembangkan yang tidak lain adalah samasati atau perhatian yang benar, mempraktekkan senantiasa kita yaitu memiliki perhatian terhadap apakah terhadap jasmani, terhadap perasaan, terhadap batin, atau bentuk-bentuk pikiran. Atau dengan singkat, selalu berperhatian, hidup berkesadaran terhadap yaitu batin dan jasmani kita. Agar apa? Agar kotoran batin terdeteksi dan tidak berkembang. Dan juga mengembangkan sama-samadhi atau konsentrasi yang benar. Nah, jalan mulia berunsur 8 inilah yang sesungguhnya menjadi penting sekali untuk meletakkan beban, untuk melenyapkan nafsu keinginan, untuk kemudian jalan ini harus dipraktikkan dan dikembangkan. Itulah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, bahwasanya Parasuta, khotbah tentang beban oleh Sang Buddha, memiliki makna yang mendalam yang sesungguhnya manifestasi dari 4 kebenaran mulia. Dan oleh sebab itu, yang terpenting lagi adalah bagaimana kita mempraktikkan jalan 28 ini untuk bisa meletakkan beban, untuk bisa melenyapkan sebab penderitaan. Dan itulah yang ingin saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga bisa dipahami, semoga kita semua maju dalam Dhamma, sabi sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih Bante atas materi yang disampaikan dengan baik sekali tentang Parasuta, dan mohon izin untuk menyimpan secara garis besarnya. Ketika beliau berada di Wihara Jetawana di kota Sawati, yaitu tentang beban, yang merupakan bagian dari Samyutta Nikaya Kandawaga. Ada 4 poin. Yang pertama adalah bara, yaitu beban, pacu padana kanda, 5 subjek kemelekatan. Yang kedua, barahara, pembawa beban, atau yang disebut sebagai pugala, yaitu individu. Yang ketiga, bara danang, mengangkat beban, yaitu nafsu keinginan atau tanha. Dan yang keempat, bara nikepana, meletakkan beban, yaitu lenyapnya atau padamnya nafsu keinginan atau nibbana. Selanjutnya, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Namun sebelumnya mohon izin untuk menyampaikan beberapa hal Bante.
Yang pertama, pemutaran video. Kami persilahkan kepada operator. Namo Buddhaya. Saudara-saudara sedama, saya Dr. Freddy Prasetyo atas nama tim manajemen Sekolah Buddhis Paramita dan juga atas nama Panitia Pembangunan Sekolah Buddhis Paramita ingin menyampaikan beberapa hal yang berhubungan dengan Sekolah Buddhis Paramita Tanjung Selor yang kita cintai ini. Seperti kita ketahui, Sekolah Buddhis Paramita ini kami dirikan pada tahun 2010 dengan beberapa teman yang mempunyai attention khusus, beberapa teman yang mempunyai perhatian terhadap pendidikan dan pengembangan Buddha Dhamma di daerah kita ini. Seperti kita ketahui, kami saat ini sudah sedang membangun gedung sekolah yang di Kompleks Wihara Dharma Cakra ini dengan bangunan 3 lantai. Nah, jadi lantai 1 kita sudah 100% selesai dan sudah sedang kita gunakan untuk sekolah dasar. Nah, kemudian untuk lantai 2 kita sudah menyelesaikan hampir 50% proses pembangunannya. Sedangkan untuk lantai 3 kita sedang membangun sampai 20% progres pembangunannya saat ini. Ucapkan pada alam semesta, karena dalam cerita hidup ini ku dapat berlabuh di rumah damai. Dalam kesempatan yang baik ini, saya harapkan, saya menghimbau kepada teman-teman, saudara-saudara sedama untuk bisa bersemangat bersama kami, tim panitia, untuk mendukung proses pembangunan sekolah kita ini menjadi terwujud di kota Tanjung Selor. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Namo Buddhaya. Kecewa dan penyesalan, hanya ada semangat dan damai di hati. Benci telah menjadi bunga-bunga kasih. Ya, itulah tadi video tentang Sekolah Buddhis Paramita Tanjung Selor. Untuk selanjutnya pengumuman tentang dana dan kegiatan kepada operator. Dana Paramita bagi para simpatisan SPD Kaltim Kaltara 2021 yang ingin berkontribusi dalam kegiatan sebulan pendalaman Dhamma dapat berdana ke rekening BCA atas nama Peti Suminta Putri atau Belinda Tania Marvella. Dan untuk informasi kegiatan kepada Saudara Anton 0819 3383 0624. Selanjutnya, kita akan foto bersama sebelum kita memasuki sesi tanya jawab. Mohon kepada semua peserta yang berada di Zoom untuk mengaktifkan kamera. Tolong operator dibantu. Ya, silakan Bapak Ibu mengaktifkan kameranya. Saya akan meng-capture. Ya, untuk halaman pertama, siap-siap. 1, 2, 3. Oke.
Sekarang kita ke halaman berikutnya. 1, 2, 3. Ya, selesai. Terima kasih. Makasih. Masih ada satu pengumuman yang tertinggal. Mohon operator bisa share screen. Untuk SPD hari ke-28, yaitu dengan topik rupa-rupa kekayaan yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Bante Wirasilo, Kamis 20 Mei 2021 pada jam yang sama dan pada channel YouTube dan ID Zoom yang sama. Terima kasih. Untuk selanjutnya, sesi tanya jawab. Bagi para peserta, kami persilahkan untuk bertanya dengan menyebutkan nama, asal kota, dan pertanyaan dengan cara yang pertama raise hand untuk yang ada di forum Zoom, wajib mengaktifkan kamera, dan menuliskan pertanyaan via chat Zoom atau kolom komentar pada YouTube. Untuk yang pertama, kami persilahkan kepada Dita Dhamma yang sudah kami persilahkan. Ya, terima kasih host kesempatannya. Malam Bante, Wandami Bante. Ya, selamat malam. Dana sebesar-besarnya Bante, suatu pembabaran dhamma yang sangat luar biasa Bante. Sangat berkesan sampai batin ini bergetar. Ini Bante, setelah mendengarkan pembabaran Bante, perkenankan Bante, saya memiliki timbullah perenungan ini, bisa mohon Bante cek ya, apakah ini tepat ya Bante. Selain bara yang dijelaskan Bante tadi, perenungan yang saja yang muncul seperti kita sebagai ibaratnya orang yang mabuk, orang yang tersesat di padang pasir, haus, orang yang terdampar di samudera, dan orang yang sakit. Nah, orang yang mabuk ini terus meminum minuman ini sampai ada orang yang memberitahukan bahwa itu berbahaya, hentikanlah. Ini akan membawa penderitaan. Kamu harus segera menghentikannya dan ini caranya. Terus orang yang tersesat di padang pasir, haus, dia kehausan, bertemu seorang penunjuk jalan yang baik yang memberitahukan ini adanya oasis di arah ini. Berjalanlah ke arah ini maka kamu akan selamat. Orang yang tersesat di samudera luas ini bertemu penolong yang memberikannya pelampung. Berenanglah ke arah ini maka kamu akan selamat. Orang yang sakit, perumpamaan orang yang sakit bertemu dokter yang sangat atau tabib yang terbaik yang memberitahukannya, kamu ini sakit loh. Ini sebabnya kamu sakit. Inilah cara ini kamu bisa menghentikan penyakitmu ini loh. Ini resepnya 8 obatnya ini. Sekarang maka kamu harus memakannya. Bagaimana pandangan Bante tentang perenungan ini? Apakah ada yang lain yang bisa Bante tambahkan atau ada yang favoritnya Bante? Jadi kami sebagai umat Buddha bisa merenungkannya Bante. Terima kasih Bante pembabarannya. Ya itu sudah sangat baik, perenungan tersebut sudah sangat baik. Artinya ketika mengatakan haus itulah penderitaan. Kemudian ya diberitahu di tempat sana ada oasis. Nah, di situ artinya ada nibbana di sana. Nah, jalannya seperti ini, jalan 28. Itu sudah sangat baik. Karena itu juga apa yang disampaikan oleh Sang Buddha. Nah, tentu masing-masing orang mempunyai perenungan yang bisa berbeda-beda. Masing-masing orang. Nah, apa yang direnungkan oleh Saudara Dita Dhamma yaitu sudah sangat sesuai dengan ajaran Sang Buddha, sangat sesuai dengan yaitu prinsip 4 kebenaran mulia. Jadi ya renungkan demikian itu sudah sangat sesuai ya. Ya baik. Ya terima kasih. Terima kasih Bante. Ya. Untuk selanjutnya masih ada yang raise hand? Kalau tidak ada dari kolom chat. Ya, ini pertanyaan yang kedua Bante dari Ko Afuk Chang Malinau. Wandami Bante, ada 2 pertanyaan. Yang pertama,
mengapa biasanya Sutta Sang Buddha di awal kata demikian saya dengar, tapi dalam Bara Sutta ini awal kata di kota Sawati. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana cara menangani perasaan cemas dan gelisah jika kita menghadapi suatu kejadian, misalnya bencana alam? Silahkan Bante. Iya. Jadi untuk pertanyaan pertama itu sebenarnya semua suta pada dasarnya itu diawali dengan ewang misutang. Demikianlah yang telah saya dengar, semua suta. Hanya saja di dalam Tipitaka kemudian disingkat. Ya, jadi ada sebenarnya banyak yang sebenarnya isinya sama kemudian disingkat. Maka seperti ada istilah sawati nidanang itu sebenarnya ya ewang misutang. Jadi dalam setiap suta itu ada namanya nidana. Nidana itu artinya introductions atau pengantar. Nah, kalau misalnya di sana ditulis dengan istilah sawati nidanang, artinya adalah pengantarnya adalah disawati. Yang tidak lain kalau kemudian ditulis ke dalam buku atau kalau zaman dulu daun lontar secara full, secara komplit ya sebenarnya ewang misutang ekang sama yang bagawa, sawati yang viharati. Nah, sebenarnya begitu. Tetapi untuk mempersingkat dari banyak suta yang nidananya pengantarnya itu sama, maka kemudian hanya ditulis sawati nidanang. Jadi ini pengantarnya ketika Sang Buddha berada di Sawati. Jadi itu seperti itu sebenarnya. Jadi tidak ada. Jadi artinya sama dengan suta-suta lain yang pasti ada pengantar ewang misutang. Itu semua ada. Hanya kemudian disingkat dengan istilah Sawati nidanang atau misalnya Varanasi nidanang. Atau misalnya pengantarnya berada ketika Sang Buddha berada di Varanasi. Kalau di sini berada di Sawati, yang tidak lain adalah yaitu wihara yang dibangun oleh Anathapindika. Nah, itu sudah menjadi katakan rule di dalam Tipitaka, dan itu diulang-ulang Sawati nidanang. Ya, kemudian yang kedua, bagaimana kita mengatasi cemas gelisah ketika menghadapi bencana alam? Ya, tentu masing-masing orang bisa berbeda-beda. Tetapi satu hal yang harus kita pertama perhatikan yaitu adalah tentang bencana alam. Sebenarnya kalau kita sudah meyakini ajaran Sang Buddha, apapun yang terjadi ya di sekitar kita, termasuk terjadi pada kita, pertama yang harus kita renungkan adalah semua itu adalah kewajaran. Semua itu adalah wajar. Termasuk bencana alam itu sebuah kewajaran. Mengapa demikian? Karena itulah yang terjadi selama kita hidup di alam pengembaraan. Bahwa ada apa? Ada 8 kondisi dunia. Ya, ada untung, ada rugi, terkenal, tidak terkenal, dipuji, dicela, dan ada suka dan duka. Nah, duka di sini termasuk adalah musibah, termasuk adalah bencana alam, kecelakaan. Nah, artinya apa? Dengan kita memahami bahwa ternyata memang hidup adalah selalu berhadapan dengan 8 kondisi di dunia, maka yang pertama kita harus menerima itu sebagai sebuah kewajaran. Nah, hanya ketika kita mampu menerima bahwa itu adalah kewajaran, maka kita bisa menjadi tenang. Ya, bukan berarti ketika kita itu misalnya menerima sebuah kewajaran, kemudian kita menjadi orang yang pasrah, orang yang apatis, orang yang masa bodoh. Tidak demikian. Diterima karena itu sebuah realitas. Tetapi kemudian dengan menerima batin kita menjadi tenang. Dan ketika tenang itulah kemudian kita bisa mencari solusi yang terbaik. Itu seperti ajaran Sang Buddha, mengapa kita itu diajarkan untuk senantiasa kembali ke saat ini dan sekarang. Yang membuat kita cemas, membuat kita gelisah adalah apa? Pikiran tentang yang lampau dan juga yang akan datang. Karena kita berandai-andai terhadap sesuatu yang belum terjadi di masa mendatang, kemudian kita menjadi cemas, menjadi gelisah. Sekarang ada bencana alam, sekarang ada musibah, ada kecelakaan. Kemudian berandai-andai bahwa nanti di masa mendatang saya menderita. Apa yang akan bisa saya perbuat? Nah, karena pikiran tentang masa mendatang itulah kemudian kita menjadi cemas, menjadi gelisah. Maka itulah kenapa Sang Buddha mengajak kita untuk kembali ke saat ini dan sekarang. Nah, ketika orang kembali ke saat ini dan sekarang, batin menjadi tenang. Tetapi ketika batin tenang, bukan berarti kemudian seseorang menjadi apa?
menjadi apatis masa bodoh terhadap lingkungan sekitar, termasuk masa bodoh terhadap yang akan datang. Justru dengan batin yang tenang inilah kemudian seseorang bisa berpikir dengan jernih, bisa merencanakan sesuatu dengan jernih, dengan baik, sehingga yang akan datang itu menjadi lebih baik. Nah, pikiran tenang itulah yang akan melenyapkan kegelisahan, melenyapkan kecemasan, dan pikiran tenang itulah yang kemudian itu akan membawa kita untuk bisa merencanakan sesuatu dengan lebih baik, dengan lebih matang. Dan untuk mendapatkan pikiran tenang, pertama yang harus kita lakukan adalah menerima segala sesuatu yang telah terjadi sebagai fakta, sebagai sebuah kewajaran, sebagai sebuah kewajaran, karena hidup memang adalah tidak kekal. Hidup memang harus berhadapan dengan 8 kondisi dunia. Dan itu yang bisa kita lakukan. Baru kemudian kita mencari solusi yang terbaik dengan pikiran yang tenang. Ya, itu yang bisa kita lakukan sesuai dengan ajaran Buddha. Ya, terima kasih. Terima kasih Bante. Ada 2 yang raise hand. Yang pertama Romo Surya Sila. Kami persilahkan. Wandami Bante, Ya, baik. Anumodana atas Dhamma Desananya malam ini Bante. Baik, sama-sama. Sangat bagus Bante, sangat menarik tentang Barasuta ini karena tentang beban yang memang sewajarnya sudah harus kita letakkan beban ini Bante, karena kita sudah lama memikul beban ini dengan memiliki pancakanda ini. Nah, Bante tadi mengatakan yang ketiganya tentang, yang keempatnya tentang meletakkan beban. Bagaimana keterampilan untuk meletakkan beban itu dengan menjalankan Jalan Mulia berunsur 8. Nah, Jalan Mulia berunsur 8 itu kan dengan kita memiliki latihan Vipassana dan Samatha Bhawana, tentunya kan kita harus mengetahui juga keterampilan itu dengan mengembangkan Samatha dan Vipassana. Nah, pengembangan Vipassana dan Samatha ini kan nanti akhirnya akan menimbulkan pancabala, 5 kekuatan yang bisa kita memiliki keterampilan untuk meletakkan beban itu Bante. Sang Buddha mengatakan tata jatanang damanang anati watana tena bawana. Jadi pertanyaan saya, bagaimana mengetahui bahwa pancabala yang kita kembangkan itu apakah memiliki keseimbangan atau equality yang sama Bante? Kemudian bagaimana mengembangkan pancabala ini menjadi lebih kuat Bante. Itu saja Bante, terima kasih Bante. Iya. Ya, terima kasih kepada Romo Surya Sila atas pertanyaannya. Pertama yang harus diketahui oleh kita semua, apa itu pancabala atau 5 kekuatan. Jadi sada, wirya, sati, samadhi, dan panyabala. Jadi kekuatan keyakinan, kekuatan semangat, perhatian, konsentrasi, dan kekuatan kebijaksanaan. Sebenarnya 5 kekuatan ini akan berkembang, itu sebuah pengembangan. Ya, jadi seperti halnya yaitu Jalan 278 juga faktor-faktor lainnya di dalam yaitu 37 faktor pencerahan yang semuanya itu adalah kualitas batin yang mesti dikembangkan, maka 5 bala ini, 5 kekuatan ini juga kualitas batin yang mesti dikembangkan. Nah, dalam pengembangannya terkadang balance. Tapi terkadang ada yang lebih naik, ada yang lebih turun. Tapi nanti akan balance lagi. Tapi ini juga berkembang. Jadi berkembang begini. Kadang balance-nya juga balance, misalnya begini. Orang mengatakan mungkin ini sudah balance, tetapi sebenarnya masih ada yaitu balance atau katakan equality yang lebih tinggi lagi intensitasnya.
Akan demikian. Nah, dalam hal ini tentu kalau kita bicara keyakinan, kalau orang sudah katakan memahami Dhamma, mempraktekkan Dhamma, maka keyakinan terhadap Dhamma itu juga akan berkembang. Kemudian, semangat ini biasanya akan dibuat balance itu dengan keberadaan samadhi, wirya dan samadhi. Dibuat balance. Jadi, kalau orang terlalu bersemangat, bahkan ketika itu adalah semangat mempraktikkan Dhamma, tetapi tidak disertai, tidak diimbangi dengan samadhi. Samadhi di sini walaupun diterjemahkan sebagai konsentrasi, itu adalah ketenangan, itu adalah keheningan, atau itu adalah kualitas batin yang rileks. Ada konsentrasi di sana, ada batin yang tidak berpencar di sana, tetapi di saat yang sama juga ada keheningan, ada ketenangan, ada rileks. Nah, kalau semangat di sini tidak diimbangi dengan rileks, maka menjadi kegelisahan. Jadi tidak imbang. Maka harus diimbangi dengan rileks, sehingga menjadi imbang. Tetapi kalau kemudian samadhi, ketenangan, tidak diimbangi dengan semangat, apa yang terjadi? Menjadi tinamida, menjadi kemalasan, menjadi ngantuk. Maka harus diimbangi dengan semangat, jadi imbang. Tapi ini pun juga akan begini, akan naiknya begini, kadang imbang, tapi akan terus naik. Nah, demikian pula berkaitan dengan panya dan keyakinan juga sama. Harus imbang juga. Kalau seseorang hanya memunculkan sada keyakinan, itu berkaitan dengan emosi. Tidak diimbangi dengan kebijaksanaan, maka bisa memunculkan apa? Keyakinan membuta. Ya, blind belief. Nah, tetapi kalau diimbangi dengan kebijaksanaan, maka tidak menjadi keyakinan membuta. Keyakinan yang berdasar atau mulika sada. Tapi ini pun juga akan berkembang juga, sesuai dengan pemahaman, sesuai dengan prakteknya, akan senantiasa berkembang. Nah, kemudian kalau hanya panya, di sini kebijaksanaan yang itu sifatnya intelektualitas, tanpa adanya sada keyakinan, maka itu juga hanya sekedar menjadi apa? Ide, menjadi gagasan, tanpa kemudian seseorang termotivasi untuk mempraktekkan, termotivasi untuk menembus lebih dalam, kalau tidak ada keyakinan. Maka panya ini juga harus diimbangi dengan keyakinan, sehingga menjadi seimbang. Nah, kemudian mana yang menyeimbangkan adalah sati perhatian. Dengan orang punya perhatian, dia akan tahu, oh ternyata semangatnya terlalu tinggi, maka yaitu rileksnya atau samadhinya harus disertakan di sana. Oh ternyata samadhinya terlalu tinggi, bisa menimbulkan ngantuk, maka semangatnya harus disertakan di sana menjadi imbang. Oh ternyata ada emosi, ada greget di sini, keyakinan muncul. Tetapi karena tidak ada kebijaksanaan, maka memunculkan apa? Semacam yakin tapi tidak berdasar. Nah, perhatian di sini membawa seseorang akan memunculkan kebijaksanaan. Dan juga sebaliknya. Nah, sehingga apa? 5 kekuatan ini akan semakin ya dalam prosesnya akan berkembang dan akan membalanskan atau menyeimbangkan satu sama lain. Nah, itu proses dalam menyeimbangkan 5 kekuatan atau pancabala. Ya, demikian ya. Romo Sudiasila. Berarti sati itu yang leadernya Bante ya? Betul, sati itu ada satu sutta di dalam kitab ya, di dalam Sangyutta Nikaya juga. Nah, di sutta tersebut sati ini menjadi balance dari 7 faktor pencerahan. Juga intinya sama. Kalau seseorang berada dalam kemalasan, kemudian seseorang harus mengembangkan wirya, dhammavicaya, dan piti. Yang 3 lainnya, pasadi, samadhi, ubeka jangan dikembangkan. Karena apa? Sifatnya adalah membuat rileks. Kalau sedang malas kemudian dikembangkan 3 ini, maka semakin malas. Maka yang 3 pertama harus dikembangkan. Demikian pula sebaliknya. Kalau misalnya seseorang lagi begitu bersemangat, berkobar, pada waktu itu jangan memunculkan dhammavicaya, wirya, dan piti. Karena apa? Akan menjadi gelisah. Maka harus memunculkan 3. Pasadi, samadhi, ubeka. Karena apa? Membuat menjadi rileks. Sehingga apa?
Sati ini yang menyeimbangkan. Dan ini terjadi ketika berbicara tentang pancabala. Sati yang menyeimbangkan. Nah, itu yang harus, makanya dalam meditasi sati, mindfulness itu harus senantiasa ada di sana. Karena itu yang akan menyeimbangkan kualitas-kualitas batin seseorang sebagai seorang pemeditator. Ya, begitu ya. Ya, anumodana Bante. Terima kasih Bante. Ya, terima kasih. Terima kasih Bante. Semakin malam ternyata para peserta SPD ini semakin semangat. Jadi masih ada 1 raise hand dan 2 pertanyaan dari kolom chat. Setelah ini kita tutup untuk sesi pertanyaan. Untuk selanjutnya kami persilahkan Romo Supriyono. Baik, Wandami Bante. Baik, Satyotu. Terima kasih kepada Miss Milia yang telah memberikan kesempatan. Ini langsung saja Bante ya. Tadi saya mengikuti, menyimak Bante mengenai pancakanda dan segala macamnya tadi. Nah, yang saya tanyakan begini Bante, kalau kita melihat dengan ajaran-ajaran para Buddha bahwa lenyapnya duka itu melalui jalan mulia berfaktor 8. Nah, sementara kalau kita melihat di sini kan yang pertama itu secara ajaran itu adalah pandangan yang benar, sehingga bisa menimbulkan pemikiran yang benar dan seterusnya. Nah, di sini Bante, bagaimana mungkin seseorang itu bisa terbebas dari duka tanpa memiliki pandangan benar? Dan kalau kita lihat dalam sejarahnya, tentu saja para makhluk di zaman sebelum Buddha, tentu mereka semua akan terjerumus di dalam samsara karena dharma itu baru disampaikan dan direalisasi oleh Buddha itu sendiri, Bante. Terima kasih, Bante. Iya, tentu sangat benar bahwasanya tanpa memiliki pandangan benar, maka sangat tidak mungkin seseorang bisa terbebaskan. Untuk bisa terbebaskan itu harus memiliki pandangan benar. Nah, pandangan benar di sini mengacu pada 4 kebenaran mulia. Setidaknya tahu ini duka. Tahu bahwa ternyata tanha itu adalah penyebab duka penderitaan. Tahu bahwa ketika tanha ini dilenyapkan maka duka juga lenyap. Tahu bahwa memiliki atau mengembangkan jalan mulia prinsip 8 itu jalan yang membawa lenyapnya penderitaan. Setidaknya tahu demikian, menerima bahwa 4 kebenaran mulia ini sesuatu yang benar. Dan itu menjadi awal bagi seseorang dalam upaya mempraktekkan jalan mulia prinsip 8. Maka pandangan benar itu harus dimiliki. Dan itulah kenapa ketika berbicara tentang 4 kebenaran mulia, Sang Buddha mengatakan bahwasanya beliau mengatakan satcanang bikawe, catunang bikawe satcanang analu Buddha apa di Veda ewa midang digaratang sangsaratang sandawitang. Artinya bahwa ketika seseorang tidak memahami, tidak menembus 4 kebenaran mulia, nah orang demikian akan mengembara dalam pengembaraan di sini dalam jangka waktu yang sangat lama. Artinya terus mengembara. Dan untuk bebas dari pengembaraan, bebas dari tumbal lahir, harus memahami menembus 4 kebenaran mulia. Dan tentu dalam hal ini adalah yang pertama, pandangan benar harus dimiliki. Bahwasanya pandangan benar di sini mengacu pada menerima fakta kebenaran dari 4 kebenaran mulia. Itu yang harus dimiliki. Setelah menerima, baru kemudian dipraktekkan. Nah, baru kemudian menembus. Nah, menerima saja 4 kebenaran mulia itu sudah merupakan pandangan benar. Dan itu menjadi sesuatu yang harus dimiliki. Nah, kemudian sebenarnya sebelum Buddha Gautama ya sebenarnya sudah ada Buddha-Buddha lainnya. Sudah ada Buddha-Buddha lainnya, termasuk ada Paceka Buddha juga. Dan mereka ini juga sebenarnya bisa terbebaskan dari tumimbal lahir juga karena apa? Karena menembus 4 kebenaran mulia yang tentunya diawali dengan apa? Pandangan benar. Memiliki pandangan bahwa
4 kebenaran mulia ini merupakan fakta, merupakan kebenaran. Sehingga apa? Mereka berusaha untuk katakan menembus, mempraktekkan dan menembus apa yang terdapat di dalam 4 kebenaran mulia. Maka betul pandangan benar harus dimiliki. Ya, saya kira demikian ya. Terima kasih Bante. Untuk selanjutnya pertanyaan dari YouTube, kami persilahkan kepada operator untuk share screen. Pertanyaan dari Kelvin Tang, Wandami Bante. Yang pertama, banyak cerita tentang manusia yang mencapai kesucian di zaman Sang Buddha. Bagaimana dengan zaman sekarang? Yang kedua, apakah perkembangan zaman mempersulit bahkan tidak memungkinkan hilangnya tanha? Terima kasih Bante. Iya, memang pada zaman Sang Buddha banyak mereka yang mencapai kesucian arahanta. Bahkan itu juga ditanyakan pada zaman Sang Buddha sendiri. Jadi ada satu khotbah yang terdapat di dalam Majjhima Nikaya, yaitu khotbah tentang seorang biku bernama Badali, namanya Badali Sutta. Bahkan ditanyakan oleh seorang biku pada zaman Sang Buddha yang menanyakan kenapa Bante zaman dulu ketika awal-awal Sang Buddha katakan membabarkan Dhamma, ketika awal-awal Sangga itu baru terbentuk, itu banyak sekali yang mencapai kesucian. Tetapi sekarang mengapa dengan peraturan semakin banyak kok malahan yang mencapai kesucian juga semakin sedikit? Nah, jawaban Sang Buddha adalah ya memang karena kualitas dari batin manusia itu mengalami deklinasi, mengalami kemerosotan. Itu yang membuat ya sulitnya untuk seseorang terbebaskan. Ya intinya adalah ya semakin kualitas batin dari seseorang itu mengalami kemerosotan secara rata-rata, mengalami kemerosotan, maka ya semakin memang jarang yang bisa mencapai kesucian. Tetapi apakah pada zaman sekarang masih ada atau tidak, ya kita harus percaya bahwasanya Sang Buddha juga pernah mengatakan bahwa selama di dunia ini masih ada orang-orang yang mempraktikkan secara intensif jalan mulia berunsur 8, maka dunia ini tidak akan pernah kekurangan 4 jenis pertapa. 4 jenis pertapa di sini adalah Sotapanna, Sakadagami, Anagami, dan juga Arahanta. Tidak akan pernah kekurangan. Selama jalan mulia berunsur 8 ini masih dipraktikkan. Dan itu disampaikan oleh Sang Buddha di hari-hari terakhir sebelum beliau mencapai parinibbana, sebelum beliau mangkat. Beliau mengatakan demikian. Nah, sekarang kalau kita perhatikan apakah jalan mulia berunsur 8 ini masih dipraktikkan oleh manusia? Ya barangkali kebanyakan orang tidak mempraktikkan secara intensif, tetapi walaupun sedikit sebenarnya masih ada orang-orang yang mempraktikkan jalan mulia berunsur 8 ini secara intensif atau mempraktikkan Dhamma secara intensif. Ya, kalau kita perhatikan misalnya kita mau pergi keluar ke negara-negara Buddhis, ya di sana masih ada para Bante yang memang tinggal di hutan dan mereka juga mempraktikkan praktek meditasi yang sangat-sangat intensif. Hidupnya hanya untuk meditasi dan tidak ada yang lain. Dan mereka adalah orang-orang yang cerdas sekali. Dan barangkali di antara mereka ada yang katakan terbebaskan atau katakan ya walaupun seandainya tidak mencapai arahanta, tetapi ya mereka sudah merupakan orang-orang yang beberapa barangkali yang mencapai kesucian apakah Sotapanna, Sakadagami, atau Anagami. Dan cerita-cerita demikian sebenarnya juga masih ada bahkan pada zaman sekarang sekalipun. Maka walaupun seandainya sedikit, tetapi ya bisa kemungkinan masih ada, itu sangat memungkinkan selama jalan mulia berunsur 8 itu masih dipraktekkan secara intensif. Ya, saya kira demikian. Itu untuk pertanyaan yang kedua. Ya. Terima kasih Bante. Untuk selanjutnya masih ada dari YouTube. Pertanyaan dari Harry Lim Tarakan. Wandami Bante, para arahat melakukan perbuatan tanpa nafsu keinginan. Apakah di sini artinya arahat masih melakukan karma tanpa melekatinya? Terima kasih Bante.
Ya, ya sesungguhnya arahat masih melakukan perbuatan. Betul sekali, masih melakukan perbuatan tanpa melekati perbuatan tersebut atau tanpa disertai dengan nafsu keinginan. Masih melakukan perbuatan. Hanya kemudian di dalam kitab komentar, kitab ulasan, kemudian untuk membedakan antara perbuatan seorang arahat dengan perbuatan orang yang belum mencapai kesucian arahanta, kemudian kalau arahat perbuatan mereka disebut sebagai kiriya. Karena apa? Karena perbuatan mereka tidak membawa kepada yaitu buah karma, tidak membawa kepada buah perbuatan yang mampu menghasilkan kelahiran kembali. Karena mereka begitu meninggal, begitu mangkat, mereka tidak dilahirkan kembali. Maka perbuatan-perbuatan mereka itu tidak menghasilkan buah yang membawa kepada kelahiran kembali. Maka disebut sebagai kiriya. Tetapi sebenarnya ya perbuatan. Karena kalau dalam bahasa Pali, kiriya dan karma itu akar katanya sama, yaitu kar. Kar itu artinya berbuat. Hanya saja kemudian untuk membedakan, arahat disebut kiriya, yang lainnya disebut sebagai karma. Tetapi perbuatan masih dilakukan. Mereka masih minum, masih makan, masih beristirahat, masih berpindah patah, masih berpikir untuk berkhotbah dhamma, masih melakukan berbagai macam aktivitas, dan itu adalah perbuatan. Hanya saja tidak disertai dengan tanha, nafsu keinginan. Sehingga perbuatan mereka dalam tradisi Theravada disebut kiriya, membedakan dari karma yang mengacu pada perbuatan-perbuatan manusia lainnya yang belum mencapai kesucian arahanta. Ya, saya kira demikian. Baik, Bante. Untuk pertanyaan terakhir, kami persilahkan. Pertanyaan dari Harta Wijaya, Medan. Wandami, Bante, bagaimana cara kita mengatasi emosi-emosi yang muncul dalam diri yang terkadang tidak terkendali seperti marah, sedih, dan lain-lain? Apakah ada cara untuk mengatasinya, Bante? Iya. Sebenarnya Sang Buddha memberikan banyak cara untuk mengatasi berbagai macam pikiran negatif. Yang salah satunya adalah dengan memiliki kesadaran, memiliki perhatian. Artinya ketika mereka muncul disadari. Nah, kalau di dalam praktek vipassana, ya ketika ada kotoran-kotoran batin yang muncul seperti emosi, gelisah dan sebagainya, kemudian disadari. Disadari tanpa menghakimi. Disadari tanpa menggenggam, tanpa melekat, dan juga tanpa kemudian kita menolak. Jadi hanya sekedar menyadari. Jadi kalau di dalam Mahasatipatthana Sutta, ya Sang Buddha mengatakan misalnya ketika berbicara tentang vedana, ya vedanu pasi, ya viharati, ya atapi satima sampajano Vinaya loke abhijat dumanasangna. Vinaya loke abhijat dumanasang. Artinya, ya memperhatikan, merenungkan perasaan, apakah ya apapun jenis perasaan, termasuk memperhatikan berbagai macam bentuk pikiran dengan terlebih dahulu meninggalkan suka dan tidak suka. Abhijat dumanasa. Abhijat itu keserakahan, itu termasuk suka. Domanasa itu kebencian, artinya tidak suka. Artinya hanya sekedar menyadari. Kalau kita melekati, di situ ada keserakahan. Kalau kita menolak, di situ ada kebencian. Maka hanya sekedar menyadari. Dengan menyadari setiap emosi yang muncul, sekedar disadari, itu bisa apa? Bisa melemahkan emosi tersebut. Akhirnya lenyap. Tetapi kalau dengan demikian kok tidak bisa, lantas bagaimana? Ya bisa dengan melakukan perenungan dhamma. Jadi apapun dhamma yang pernah kita dengar, kita pernah membaca, pernah kita merenungkan di waktu yang lampau, itu bisa digunakan. Digunakan untuk melenyapkan emosi yang muncul. Misalnya ini kemarahan, ya. Misalnya kemarahan muncul. Kemudian kita bisa merenungkan, misalnya salah satu pernyataan yang dikatakan bahwa kalau kita marah ini kan sebenarnya seperti seseorang yang melempari orang lain dengan besi panas atau dengan kotoran. Siapa yang
kotor terlebih dahulu, siapa yang terbakar terlebih dahulu? Diri sendiri. Artinya apa? Kalau saya marah, saya menderita terlebih dahulu. Mungkin orang yang kita jadikan objek kemarahan, dia sedang happy, sedang enjoy, dia sedang tidak mendapatkan penderitaan. Tapi saya yang marah sebenarnya mendapatkan penderitaan. Lantas untuk apa saya marah? Nah, merenungkan demikian, kemarahan bisa lenyap. Kalau kesedihan muncul misalnya, kita bisa merenungkan tentang anicca, ketidakkekalan. Biasanya kita sedih karena ditinggal oleh orang yang dicinta misalnya. Kita renungkan, hidup memang tidak kekal. Apapun yang saya miliki, apapun yang dekat dengan saya, apapun yang saya cintai, pasti akan berpisah dari saya. Kewajaran. Sesuatu yang sebenarnya tidak berlebihan, itu sebuah kewajaran. Nah, perenungan ketidakkekalan di sini yang membuat kita mampu melihat itu sebagaimana adanya, sebagai sesuatu yang wajar. Nah, itulah kemudian bisa melenyapkan, membawa batin menjadi tenang, menjadi seimbang, melenyapkan kesedihan. Berbagai macam perenungan bisa kita lakukan untuk mengatasi berbagai emosi yang muncul. Nah, saya kira demikian. Terima kasih. Terima kasih Bante. Bante, mohon izin, ternyata masih ada satu lagi dari YouTube, operator sampaikan. Pertanyaan dari Andri dari Palu. Wandami Bante, karena sebab apakah seseorang tumimbal lahir di daerah penuh konflik, misalnya wilayah perang yang tidak berkesudahan? Yang kedua, sebagai umat Buddha, resep Dhamma seperti apakah supaya tidak bertumimbal lahir di negara perang? Terima kasih Bante. Iya. Ya, pertama harus diingat bahwa buah karma itu sebenarnya bisa dikatakan sebagai acinteya, tidak terpikirkannya. Jadi kita tidak bisa menentukan secara pasti buah karma apa yang membuat seseorang itu ya terlahir di negara yang penuh dengan konflik, dengan perang. Tetapi formula yang diberikan oleh Sang Buddha adalah ketika orang suka membunuh, ketika orang suka melukai, maka sebagai dampak perbuatan tersebut, orang demikian akan terlahir di ya dengan katakan umur yang pendek atau terlahir dengan berbagai macam penyakit. Bisa juga orang yang suka membunuh, orang yang suka melukai, kemudian terlahir di tempat yang penuh dengan konflik, yang membuat orang demikian menjadi apa? Ya gampang meninggal, gampang mati karena di tempat yang penuh dengan konflik. Bisa juga demikian. Atau terlahir di negara-negara yang penuh dengan konflik karena memang perbuatannya di mana orang demikian itu pembenci, pemarah, suka membuat keributan, suka membuat konflik masalah. Sehingga apa? Sehingga karena dia terbiasa untuk membuat konflik, untuk membuat masalah penuh dengan kebencian, ya ketika dilahirkan juga kondisi yang sama itu akan menyertai. Yaitu apa? Terlahir di tempat, di kondisi yang penuh dengan konflik. Karena apa? Dia suka membuat konflik. Dan itu yang dikatakan oleh Sang Buddha bahwasannya ya demikian. Artinya bahwa kondisi yang kita lakukan sekarang ini yang nantinya akan terbawa bahkan dalam kehidupan mendatang. Itu membuat seseorang kemudian terlahir di alam, ya katakan di tempat yang penuh dengan konflik. Nah, secara simpel sederhana adalah agar kita terlahir di tempat yang aman, yang nyaman, tidak ada konflik, yang di situ bisa mempraktikkan Dhamma dengan leluasa, ya banyak berbuat kebajikan, baik dengan ucapan, perbuatan jasmani, yang tentunya itu diawali dari pikiran yang benar, pikiran yang baik. Maka di dalam Manggala Sutta kan dikatakan patiru padi sawasoca pube cakata punyata. Artinya seseorang bisa terlahir di tempat yang sesuai disebabkan karena apa? Kebajikan di masa lampau. Ya intinya adalah kebajikan di masa lampau yang maksudnya kebajikan yang mesti kita lakukan sehingga ketika nanti terlahir di masa mendatang tidak terlahir di tempat yang penuh dengan konflik. Ya. Demikian ya, saya kira demikian. Ya, terima kasih Bante atas rayaan Dhamma yang luar biasa ini.
Untuk selanjutnya, sesi tanya jawab saya cukupkan sampai di sini. Kami persilahkan Bante untuk memberikan closing statement terhadap pembahasan Dhamma dan sesi pertanyaan pada malam hari ini. Silahkan Bante. Ya baik, terima kasih kepada terutama panitia yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing Dhamma berkaitan dengan Bahara Sutta, yang mana khutbah yang dipaparkan oleh Sang Buddha walaupun singkat tetapi memiliki makna yang mendalam yang tentunya berkaitan dengan yaitu inti ajaran beliau tidak lain adalah 4 kebenaran mulia. Tentu setelah memahami yaitu khutbah ini kita sekarang memahami bahwasanya ternyata memiliki pancu padanakanta 5 gugusan yang menjadi subjek kemelekatan adalah dukkha, adalah penderitaan, adalah beban. Oleh sebab itu, agar kita bisa terbebas dari beban, maka kita harus melenyapkan yang menyebabkan kita terus terbebani. Yang tidak lain adalah melenyapkan tanha, nafsu keinginan. Dan untuk melenyapkan tanha, nafsu keinginan yang membebani kita, yang membuat kita menderita, maka praktekkan jalan mulia berunsur 8. Yang tentu termanifestasi ke dalam, seperti yang tadi disampaikan oleh Romo ya Sila, bahwasanya ya termanifestasi ke dalam praktek samatha dan juga vipassana yang membawa kepada 5 kekuatan. Nah, itulah yang mesti kita praktekkan dalam kehidupan kita untuk bisa terbebas dari beban, untuk bisa meletakkan beban, meletakkan penderitaan. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami dengan baik. Semoga kita semua maju dalam Dhamma. Sabisata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu.